Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh jumpa lagi dalam ibadah minggu yang terakhir di bulan April yang sementara kita jalani. Hari ini kekayaan firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 akan dibagikan menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di hari ini untuk dibawa pulang bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan kita semua di Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Dalam ajaran Yesus, Ia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang tujuannya untuk memberikan pemahaman atau agar murid-muridnya memahami dan mengerti apa yang Ia ajarkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita yang diturunkan oleh bidang iman, ajaran, dan ibadah Sinode GPI Papua, Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 memuat tentang hal tersebut. Dan kisah gembala yang baik merupakan salah satu ajaran dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang. Disampaikan di sana bahwa pengenalan domba terhadap gembala, bahkan sebaliknya, gembala terhadap domba-dombanya dapat terjadi dan terjalin dengan baik jika didasari oleh relasi yang mendalam antara keduanya. Relasi itu membuat domba mampu mengenali suara gembalanya, tetapi juga gembala mampu memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika membaca firman Tuhan hari ini, lalu saya membagi bagian pemberitaan firman Tuhan hari ini atas dua bahagian. Yang pertama, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenali suara gembalanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salah satu alasan mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan umat sebagai domba, karena orang Israel pada umumnya terbiasa dengan pekerjaan sebagai seorang gembala domba, di mana semua ternak atau semua domba dipercayakan kepada gembala tersebut, dan dalam kenyataannya bahwa gembala bertanggung jawab penuh terhadap domba-domba itu, mulai dari memberi makan, menjaga dari bahaya, bahkan menuntun dia untuk mendapatkan sesuatu untuk kesegaran jiwanya. Dia juga menjaga dari sarangan binatang buas, dari semak duri, dan memberi minum. Selain itu, Bapak Ibu, seorang gembala hidup bersama dengan domba-dombanya di padang gurun, bahkan dalam waktu yang lama dan panjang. Gembala itu ada bersama dengan domba-dombanya. Bahkan ketika hari mulai sore, gembala harus menuntun domba-dombanya itu masuk ke kandang dan memanggil mereka namanya satu persatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran yang saya sampaikan tadi sesungguhnya merupakan gambaran suatu hubungan yang indah antara gembala dan domba.
Dan sesungguhnya hal ini Yesus sampaikan merupakan sebuah kritikan keras kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang juga diibaratkan sebagai gembala, tetapi mereka adalah gembala yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang diumpamakan sebagai pencuri dan perampok, yakni pencuri dan perampok tidak akan masuk melalui pintu, tetapi melalui jalan lain. Pemimpin-pemimpin Yahudi diibaratkan sebagai pencuri dan perampok oleh Yesus, sebab mereka menindas orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, Yesus adalah pintu. Pintu adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke sebuah rumah atau masuk ke sebuah tempat. Yesus adalah pintu, artinya melalui Yesus orang percaya atau semua manusia masuk dan berjumpa dengan Allah. Masuk melalui pintu, yakni Yesus, berarti setiap orang percaya dapat menemukan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang mesti kita bawa pulang? Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang disampaikan tadi, bagian berkat yang harus dibawa pulang, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang digambarkan Yesus dan orang-orang percaya. Gambaran gembala dan domba adalah gambaran Yesus sebagai gembala, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Dan gambaran ini mesti dicontohi sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam tugas dan pengutusan sebagai gembala. Sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tanpa kita sadari, sering kita diberi tugas sebagai gembala tersebut. Di antaranya sebagai bapak kepala keluarga, sesungguhnya kita adalah gembala di lingkungan keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita memainkan peran sebagai gembala yang baik? Karena sesungguhnya gambaran seorang gembala yang baik, kalau diidentik dengan seorang bapak keluarga, berarti dia harus memainkan peran yang baik sebagai gembala dalam keluarganya. Dia harus mampu menuntun setiap orang yang ada di dalam rumahnya menuju ke sesuatu hal yang betul-betul mendatangkan kenyamanan, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan berkat. Menjadi gembala dalam keluarga harus mampu memainkan peran seperti yang dilakukan oleh seorang gembala yang sesungguhnya. Karena dia sangat memahami dan mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarganya. Itu berarti bahwa seorang bapak kepala keluarga yang adalah gembala dalam keluarganya harus mampu mengarahkan anak-anaknya, istrinya, seisi rumahnya ke jalan yang baik, supaya atas tuntunan dan arahannya, perlindungannya, semua yang ia lakukan, keluarganya akan diberkati dan menjadi keluarga yang berbahagia. Bapak, Ibu, yang diberkati Tuhan, tanpa kita sadari, kita pun diberi tanggung jawab di tempat-tempat di mana kita mengabdi sebagai pimpinan, dan itu juga disebut sebagai gembala. Sudahkah kita memainkan peran kita di tempat-tempat tugas dan pengabdian kita yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin dimanapun kita berada?
Mari kita mengarahkan kehidupan bawahan-bawahan kita ke arah yang membuat mereka ada dalam suasana yang tenang dan damai. Sebagai pemimpin yang ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita bekerja, kita harus mampu memainkan peran sebagai seorang gembala, supaya atas kepemimpinan kita apa yang kita lakukan menjadi contoh yang baik, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi sukacita bagi setiap orang yang kita pimpin. Demikian pun kita yang diberikan kepercayaan di dalam pelayanan di gereja, baik sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus-pengurus sektor, sebagai pengurus-pengurus kategorial, tanpa kita sadari, kita telah diberikan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Sudahkah kita memainkan peran kita sebagai pemimpin-pemimpin yang dipercayakan dalam menata layani pelayanan dalam gereja, yang membuat pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah kita memainkan peran yang membuat umat semakin jauh? Ataukah kita memain peran yang akhirnya membuat umat merasa sedih, umat menjauhkan diri dalam persekutuan-persekutuan kita? Sesungguhnya sebagai gembala, sebagai pemimpin yang dipercayakan di lingkup pelayanan gereja ini, mari kita melakukan peran gembala seperti Yesus. Merangkul, menuntun, berbagi, mendoakan, membalut yang luka, menarik yang jauh, dan sebagainya. Itu yang diharapkan dan itu yang dimaksudkan dengan gembala di dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang gembala tidaklah mudah, karena dia harus betul-betul menjadi contoh dan teladan yang baik. Dia harus rela berkorban, dia harus mampu memfokuskan diri untuk kebutuhan, untuk segala sesuatu yang diperlukan oleh domba-dombanya. Sebagai seorang gembala yang baik, tentu tidak mudah dan gampang. Dia harus menuntun domba-domba itu, menjaga dari berbagai bahaya, menjaga dari berbagai situasi yang mengancam. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama yang dipercayakan sebagai pemimpin yang identik dengan gembala. Dan Yesus menjadi contoh gembala yang baik, pemimpin yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang dijelaskan tadi merupakan relasi kedekatan antara gembala dan umat yang berdampak pada relasi antara manusia dan sesamanya. Karena sesungguhnya setiap kita yang dipercayakan harus membangun relasi dengan baik, supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi sesuatu yang menjauhkan gembala dari dombanya. Dan biarlah gembala itu tetap mengetahui apa yang menjadi pergumulan-pergumulan domba-dombanya. Bahkan seorang gembala tahu namanya masing-masing. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tergambar dalam bacaan kita, Yesus juga menyatakan bahwa dia adalah pintu. Bapak, Ibu, yang diberkati Tuhan, pintu merupakan jalan masuk menuju satu tempat atau menuju ke dalam rumah kita. Karena itu Yesus diibaratkan sebagai pintu. Yesus adalah pintu menuju sebuah keselamatan yang sementara digumuli dan dicari oleh kita semua. Karena itu tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain yang dapat kita masuki selain Yesus yang telah mati dan berkorban bagi kita semua demi pengampunan dosa dan keselamatan setiap orang percaya. Karena itu masuklah melalui pintu Yesus Kristus, supaya di dalamnya kita menemukan keselamatan, sukacita, dan berkat.
Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menyangkut gembala dan pintu, itu merupakan sosok Yesus sendiri. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 23. Dengan demikian jika kita dipercayakan tugas sebagai gembala, dan kita tidak melaksanakan tugas itu dengan baik, ibarat gembala yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Kalau dengan demikian, maka dalam Yehezkel 43 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan menjadi hakim dan mengembalikan dombanya dengan melepaskan domba itu dari gembala yang jahat dan mencari domba yang hilang. Ingatlah Bapak Ibu, kalau kita dipercayakan sebagai domba, sebagai gembala, lakukanlah tugas itu dengan baik. Karena kalau tidak demikian, maka tentu kita akan mengalami sesuatu hal yang membuat kita ada dalam keterpurukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadilah gembala yang baik jika kita dipercayakan untuk melakukan tugas pengembalaan itu. Supaya atas tugas pengembalaan yang kita lakukan dengan baik, kita akan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.